Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 12 Ibnu Khaldun. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Nah, apa sih perlindungan dan penegakan hukum itu? Perlindungan hukum yaitu pengamanan kepada setiap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan setiap perlindungan itu diberikan kepada seluruh masyarakat. Nah, penegakan hukum yaitu upaya tegaknya fungsi-fungsi dan nama dari hukum sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Nah, yang kedua yaitu mengapa perlindungan hukum tidak dapat terlaksana apabila penegakan hukum juga tidak terlaksana. Nah, penegakan hukum atau perlindungan hukum bisa terjadi apabila penegakan hukum dilaksanakan secara baik. Perlindungan hukum dapat tercapai apabila hukum ditegakkan. Terlaksanya penegakan hukum dengan baik, maka akan tercipta perlindungan hukum yang aman dan baik pula. Nah, yang nomor 3 yaitu mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilaksanakan dalam negara demokrasi. Karena negara demokrasi berprinsip untuk membebaskan setiap rakyatnya untuk bersuara secara bebas. Nah, hukum mutlak bebas untuk siapa saja dan setiap haknya dimiliki setiap orang, mulai dari presiden sampai rakyat biasa. Yang keempat yaitu peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Yang pertama yaitu polisi bertugas dalam penegakan hukum sebagai penyidik atau penyelidik setiap kasus sesuai dengan undang-undang. Nah, yang kedua yaitu peran jaksa sebagai pelaksana penetapan dan keputusan dalam pengadilan. Yang ketiga yaitu hakim. Hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, menetapkan, dan memutuskan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat adapun yaitu advokat, bertugas untuk memberikan ajuan, tangkisan, sangkalan, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu mengapa terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama yaitu pelanggaran hukum sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, dan yang kedua yaitu tuntutan hukum tidak lagi seperti dengan tuntutan kehidupan, yaitu hukum yang sesuai tidak lagi sama dengan ketentuan hidup yang berlaku. Yang kedua yaitu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan ketentuan kehidupan atau tuntutan hidup. Nomor 6 yaitu deskripsikan tentang contoh-contoh ketidakpatuhan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketidakpatuhan dalam lingkungan keluarga yaitu yang pertama adalah tidak mematuhi orang tua, yang kedua yaitu membantah perintah orang tua, yang ketiga mengganggu kakak atau adik, dan yang keempat adalah tidak mengerjakan hal yang diperintahkan oleh orang tua. Hukum dalam lingkungan sekolah yaitu yang pertama yang sering terjadi yaitu mencontek, yang kedua yaitu terlambat ke sekolah, yang ketiga bolos sekolah, dan lain-lainnya lagi. Yang ketiga perilaku pelanggaran hukum di dalam lingkungan masyarakat yaitu yang pertama tidak ikut dalam kerja bakti, yang kedua yaitu melakukan perjudian, yang ketiga melakukan pelanggaran seperti mengganggu tetangga dan orang-orang lain. Terakhir yaitu pelanggaran hukum dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama tidak memiliki KTP dalam usia 17 tahun, yang kedua yaitu tidak memiliki SIM, dan yang ketiga yang sering tidak dipatuhi yaitu melanggar rambu-rambu lalu lintas. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya sengaja atau tidak sengaja. Mungkin beberapa masih ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.